CNTV. Batayat pemudi itu Batayat pemudi itu Hati berisik guru DNU Hati berisik idola DNU Hati berisik guru DNU Pak Dahlan Iskan idola DNU para hakain digandrungi NU Syeker mania kebanggaan NU Syeker mania kebanggaan NU Hati berisik guru DNU Hati berisik idola DNU Hati berisik guru DNU Padahal Iskan idola DNU Bapak Gubernur digandrungi NU Syeker mania kebanggaan NU Syeker mania kebanggaan NU Assalamualaikum pemirsa. Tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya. Ada tajuk bersolawat ya. Habib Syekh. Di situ kita sama-sama mendengar ya bahwa beliau mengatakan Habib Rizik gurune NU. Habaib dicintai NU. Wadah. Taek. Ya kalau ngarang itu ya seharusnya itu ya yang pas lah gitu ya. Beliau mengatakan Habib Rizik gurunya NU itu loh. Habib Rizik lahirnya kapan? Lahir NU itu kapan? Caranya tuh jauh puluhan tahun kok bisa dikatakan guru. Guru itu kan biasanya seperti saya, misalkan punya guru agama apa guru apa, itu posisinya pasti biasanya itu lebih tua dari saya. Ketika saya SD, guru saya ya sudah tua. Giliran saya SMP, SMA, guru juga sudah tua. Kan begitu. Nah ini kok kebalik. NU itu lahirnya kapan gitu ya? Berapa puluh tahun yang lalu kemudian lahir Habib Rizik, dikatakan Habib Rizik gurunya NU. Ini kan ngawur campur bel gedes ini. Aduh. Yang saya nggak habis pikir juga jamaahnya itu. Ikut teriak-teriak, ikut waduh gitu kan, ngibar-ngibarin bendera begitu kan. Ikut melantunkan itu. Kok semuanya nggak mikir gitu loh. Ya mungkin nggak semua ya, mungkin ya ada yang mikir tapi ya udahlah gitu, mungkin gitu apa gimana gitu kan. Ya buktinya nggak ada yang protes itu satupun. Ada protes kan karena rungkatnya Habib ini kan. Sebelumnya kan nggak ada gitu loh. Tenang-tenang saja. Yang saya khawatirkan atau yang kita orang Muslim Nusantara ini khawatirkan, ketika syair ini atau lagu ini terus tidak dihentikan, maka nanti generasi kita berikutnya, anak cucu kita mendengar lagu ini, dia akan percaya. Apalagi lagu ketika sebuah kebohongan itu diulang itu akan menjadi kebenaran kan gitu.
taruhlah 50 tahun lagi apa 100 tahun lagi gitu, lagu ini masih ada namanya, sejak digital kan masih ada. Ini akan mereka yakini bahwa Habib Rizik itu memang benar-benar gurunya NU gitu kan. Nah, terus bagaimana gitu loh, sejarah kok dibelok-belokkan begitu, kan aneh gitu loh. Saya tidak anti sholawat, tidak. Saya suka sholawat karena saya seorang muslim ya. Tentunya saya suka sholawat. Tapi ya sholawat yang bagaimana, kan begitu. Sholawat kalau dilakukan dengan baik itu baik. Tapi kalau sholawat dilakukan dengan joget-joget, mengibarkan bendera, yang mengibarkan bendera sih nggak apa-apa ya. Terutama kaum wanita, ikut joget, jogetnya sambil berdiri, sambil ngegot-ngegot, ngegeol pantatnya, itu kan sudah joget dangdut namanya, bukan sholawat lagi gitu. Ya walaupun ya, inti dari sholawat itu adalah ketika seseorang menyampaikan atau mengeluarkan kata-kata tentang baginda Nabi, ya, mengucapkan nama Rasulullah, kita tuh gembira. Yang bagus seperti itu. Dan memang kata-kata gembira ini ya banyak orang menafsirkan beda-beda gitu loh ya. Namanya gembira, senang kan gitu. Kita mendengar ada kata-kata Rasulullah, ada kata-kata Kanjeng Nabi Muhammad, itu hati kita senang, gembira gitu loh. Nah, kesenangan tuh ya boleh dengan kita sambil tumaninah duduk, sambil menganggukkan kepala, apa ya jari tangan lah gimana gitu, kita seneng gitu, nggak apa-apa gitu. Terutama kaum wanita, kalau sudah berdiri joget ngegot, itu sudah bukan sholawat, namanya dangdutan, bukan sholawatan gitu loh. Ya, saya sih nggak menghukumi apa-apa, itu hak mereka. Tapi kalau menurut kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai itu ya, itu sudah keluar dari rel, ibarat kereta itu sudah keluar dari rel gitu. Tapi ada lagi yang salah memahami juga. Baca sholawat itu sambil nangis-nangis, meratapi dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Loh, ini keliru ya. Bersolawat itu adalah apa ya, mengingat Rasulullah, senang dengan beliau, mengingat atau mendengar namanya saja kita udah senang, kan begitu. Nah, kalau malah nangis-nangis mengingat dosa itu kan keliru gitu loh. Ini bukan pertaubatan. Sholawat itu gembira, pujian lah gitu. Kalau di daerah-daerah itu kan kalau sebelum sholat maghrib itu kan anak kecil-kecil pujian. Ya, arti pujian itu adalah memuji kebesaran Rasulullah, memuji kebesaran Tuhan, memuji. Namanya orang memuji itu kan harus hati gembira toh. Seperti kita memuji kekasih kita ya. Kita bilang, "Duhai kekasihku, engkau sungguh cantik jelita," misalkan. Itu kan dengan hati yang berbunga-bunga. Kalau dengan hati yang kebohongan, pasangan kita misalkan yang kita puji itu hitam, terus kita bilang kamu putih berkilau, itu kan bohong. Kan nggak bisa begitu. Ya dengan kejujuran itulah kita sampaikan sebuah sholawat dengan hati yang gembira, tapi gembira yang yang terukur, yang memakai etika, gitu ya. Jangan mentang-mentang gembira terus ngekot seperti dangdutan, yang enggak begitu juga. Dan saya tidak menyalahkan orang dangdutan, itu hak mereka. Dia bayar dangdut, grup dangdut mahal loh. Adela aja sampai 100 juta lebih. Kok kita ngelarang nggak boleh joget? Ya, hak mereka kok itu. Bukan urusan saya kalau itu mah. Kecuali kalau saya sebagai orang tua mengingatkan anak saya sebagai guru mengingatkan murid itu iya. Tapi kalau kita bukan apa-apa ya biarkan mereka, orang-orang bahagia duduk dia kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa saya menghimbau ya kepada seluruh masyarakat ya, kaum muslimin ya. Kita harus minta tanggung jawab ini gitu loh. Sholawatnya Habib Syekh ini yang mengatakan bahwa
Habib Rizik itu gurunya NU itu. Ini harus kita minta pertanggungjawaban loh ya. Jangan kita diamkan saja, ini gelader lama ini orang. Sudah semua diaku, kuburan diganti-ganti namanya biar menjadi turunan dia. Baik pemirsa, ini kalau nggak dihentikan ini saya ngelantur nanti ngomongnya ini. Baik, sekian dulu pertemuan kita, lain waktu kita sambung kembali. Sekian dulu, salam Nusantara, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum. CNTV.